Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Majelis ulama saling tukar pikiran. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian bersama sangat praktis, mengulang dan refreshing menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ada 27 poin saya kutip dari kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim, kitab itu sekitar hampir 800 halaman. Karena kajian kita kalau sedang bisa sebulan 2 kali menyusul Ramadan, malam ini tuntunan praktis supaya puasa Ramadan kita mudah-mudahan tahun 25 ini lebih baik dari tahun 24. Amin. Maka 27 itu saya bagi jadi 3 menurut yang saya kutip dari Minhajul Muslim. Yang merusak, yang boleh dan yang dimaafkan dalam beribadah puasa. Yang merusak, yang boleh dan yang dimaafkan. Puasa bisa berakhir hanya kulit tanpa isi. Itulah puasa yang hanya halus dan dahaga, ju' wal atas. Kita kepengin puasa tahun ini, kalau Allah panjangkan umur, sehat, puasa yang berkulit dan berisi. Jangan hanya kulitnya tapi tidak ada isinya. Itu namanya sia-sia. Allah tidak memperdulikan lapar dan dahaganya. Bagaimana agar puasa kita ini yang kulitnya isi? Ini ada 13 hal yang penting kita perhatikan yang bisa membuang isi. Hanya kulit, insya Allah 27 masing-masing 2 menit, jadi ya pas sampai Isya. Yang pertama, perkataan berisi maksiat. Jadi ucapan kita juga diperintah ucapan untuk berpuasa dari perkataan yang mengandung maksiat. Mencela, menghina, berdusta, menipu, itu kan perkataan yang mengandung maksiat. Kalau dikerjakan kita sedang berpuasa, itu puasa kita hanya kulit tanpa isi. 2, perbuatan dosa. Berpuasa tapi ikut judi online. Karena judi online itu marak, karena mudah, tidak usah pergi ke tempat pos kamling atau misalnya di pasar, cukup di kamar sendirian ya, dengan HP. Kalau puasa kok melaksanakan perbuatan dosa, itu puasanya hanya kulit tanpa isi. 3, berdusta walaupun bergurau. Sewu, ada orang rukun-rukun di
jalan banyak sekali. Orang bertanya, anak apa kok rame banget? Jawabannya Jokowi teka. Padahal nggak ada itu. Padahal nggak ada, itu kan dusta sambil humor. Nah, iya. Jadi yang begitu itu juga merusak puasa, walaupun hanya bergurau. Empat, membicarakan kejelekan orang lain atau riba. Nun sewu, panjenengan saya ini yang agak-agak banyak itu terpengaruh dengan informasi dari HP, ya kan? Jadi kalau kita ini sedang puasa kok nun sewu ngerasani Jokowi atau ngerasani Prabowo, ya, jadi berhati-hati antara koreksi dan ngerasani. Dan koreksi itu tidak hanya membicarakan, tetapi ada solusinya. Maka saya pun terus terang sudah menata diri kepriwe aja ngomongna Jokowi itu. Nanti terutama sedang puasa. Jur bae lah. Kalau dia terserah, bebas ya terserah. Karena kalau kita bebas sedang puasa itu dapatnya kulit, tidak ada isinya. Yang kelima, mengadu domba. Mengadu domba itu tidak hanya orang per orang, tetapi bisa antar kampung, antar RT gitu. Bahkan antara NU dan Muhammadiyah. Itu kalau kita sedang puasa kok mengadu domba supaya tukaran, ya itu bisa merusak puasa. Hisab Muhammadiyah kira-kira kok hampir sama dengan ruqyah, karena berpedoman pada wujudul hilal. Jadi insya Allah mudah-mudahan lebarannya sama tanggal 31 Maret. Ya sudah, hisabnya monggo, ruqyahnya monggo. Mudah-mudahan lebarannya. Kalau sampai mengomentari lalu sekelompok NU, sekelompok Muhammadiyah jadi bersih tegang, itu orang yang mengomentari lalu jadi tegang, itu puasanya rusak, mengadu domba. Nah, jadi mengadu domba itu jangan diartikan hanya personal, tapi bila kolektif. Itu kalau dilakukan sedang berpuasa, itu puasanya rusak. 6. Bersumpah palsu. Wa'ul qasam itu diantaranya dalam Al-Quran, wal asri, wal duha, wal laili, wal fajri, wal nahari, itu sumpah itu, wa'ul qasam. Kalau sampai menggunakan wa'ul qasam kok dusta, palsu, sedang dia sedang berpuasa, itu rusak. Maka menurut saya bukan jadi ampun loh kalau sumpah jabatan kok dimulai dari wallahi, demi Allah saya bersumpah, itu kalau sampai palsu merusak puasa. Yang ketujuh, yang merusak puasa melihat dengan syahwat. Gangguan puasa orang modern yang paling berat adalah HP. Itu karena di HP kan gambarnya warna-warna. Jadi kalau sampai melihat HP kok sesuatu itu nun sewu mengusik syahwat,
itu rusak puasanya. Saya pun juga, ya Allah, gimana ya, ada WA dibaca juta. Bahkan sebagian ulama kalau sampai menjadi basah itu batal. 8. Mendengarkan pembicaraan yang jelek. Ngerekam mau lagi tukaran. Lagi tukaran kok direkam itu, padahal dia tidak ikut tukaran. Kalau dia sedang berpuasa itu rusak puasanya karena ikut mendengarkan. Apalagi kalau sampai berkomentar iya ya gini, nah itu. 9. Melihat yang haram. Yang haram. Kita ini hidup di Purwokerto, ya. Sewu, Kabupaten, ya wanita berbulan puasa ya. Kadang pakaiannya seksi. Ya, kalau kita lihat kalau sampai ada unsur syahwatnya, kita yang rusak. Maka saya kalau mengajar dengan ibu-ibu, maaf ibu-ibu, kalau Ramadan melakukannya aja kata itu. Karena wanita itu dari depannya setan, dari belakangnya setan. Oh, wajahnya deleng sing buria setan, deleng sing Arab ya setan. Nah, itu sing deleng. Ya sing egotek ya setan juga. Jadi puasa penglihatan. 10. Bertengkar soal tanggal Idul Fitri, bertengkar soal rakaat tarawih. Kalau sampai bertengkar itu sedang puasa itu rusak itu. Mujadalah itu nggak pakai tengkar, bahwa kita dua-duanya buka halaman bab siam, bab puasa, jumlah rakaat tarawih. Lalu yang satu ini yang 11 Rasulullah, ini yang 2 ahdi Umar bin Abdul Aziz. Itu namanya mujadalah. Tapi kalau motor yang salah 11 menyalahkan 23, yang 23 menyalahkan 11, itu merusak puasa itu, walaupun sedang bahas agama. Nah, karena apa? Lepasnya syahwat nafsu, walaupun jalannya itu diskusi agama. 11. Berpikir dan berangan-angan yang kotor. Ya. Pikirannya melayang-layang, halusinasi, bayang-bayang, itu berarti pikirannya tidak puasa. 13. Bermalas-malasan dan berkepanjangan dalam tidur. Ada hadis tapi dinyatakan dhaif. Naumus shaimi shadaqatun. Turune wong puasa itu seperti bersedekah. Itu hadis dhaif itu. Sangat diperdomani. Puasa balik kuliah subuh, blek tidur. Bangun jam 11 mandi, duhuran, blek lagi. Tidur lagi, bangun jam 3 mandi, asar, blek lagi. Puasa ke sini blek. Walaupun tidak ada aktivitas negatif, itu puasanya rusak, bermalas-malasan. Nah, itulah 13 yang merusak puasa. Untuk lebih jauh silakan baca dalilnya di kitab Minhajul Muslim, 800 halaman kurang lebih. Yang kedua, yang diperbolehkan dalam berpuasa tetapi tidak membatalkan. Ini ada 7.
Yang pertama, menggunakan siwak pada siang hari boleh. Ada kaum muslimin yang kalau sholat sanggup siwak. Siwak itu akar-akar dari Timur Tengah yang didedek-dedek bagian ujungnya lalu menjadi seperti sikat gigi. Sebagian ulama makruh kalau digunakan setelah zuhur, tapi boleh. Lalu berkembang menjadi siwak sama dengan sikat gigi. Jadi orang puasa boleh sikat gigi, boleh pakai pasta gigi, odol, tapi harus hati-hati karena odol itu semriwing, manis lagi. Nah, ngelekong jempol kan ibarat. Tetapi kalau yang paling hati-hati, habis sahur sikat gigi. Siang kan gak makan apa-apa, itu lebih ikhtiar. Tapi karena hukum boleh sikat gigi asal tidak masuk pasta gigi dan airnya. Jadi tidak termasuk minum dan makan. Boleh. Dua, mendinginkan badan dengan menyiramkan air ke seluruh badan atau dengan berendam. Panas banget, dengan bolak-balik boleh ciduk dengan kolam biur boleh, adem atau garing panas maning biur maning boleh, atau dengan selang atau punggung ya, itu drum dipotong separuh diketoki punggung tengel-tengel kapan sirai tau lagi apa mbak bisik panas kok. Itu tidak batal. Ada yang bertanya di pengajian, betul Ustaz, kalau punggung ngentut batal enggak? Tidak. Ngentut itu tidak membatalkan puasa walaupun dalam air. Kan tidak minum, nah itu kan menjebrak udah ngincup gitu. Alah kok agama kok sulit banget ya. Kalau ngentut dalam air ya tidak minum. Kalau lewat tenggorokan lah itu. Jadi boleh. Tiga, makan, minum, dan hubungan suami istri pada malam hari hingga terlihat jelas terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu masuk waktu subuh. Imsak itu berhati-hati. Jadi kalau orang Banyumas itu senternya adalah RRI. Itu kalau imsak itu masih boleh makan sahur menghabiskan. Jadi kalau sudah imsak ya agak dipercepat sahurnya. Ngunyahnya dari puskesmas 12 kali kesuwen sudah imsak. Ting telu bae itu plek berwis semua nongotong lembut gawe. Pilih makanan yang lembut, sudah imsak. Sudah imsak sendiri lamping. Riung ke kesuwen, ya tahu. Kalau misalnya nasi ya bubur misalnya. Yang penting jangan ketinggalan minumnya. Rasulullah dawuh, bersahurlah kamu walaupun seteguk air. Jadi orang puasa sahur minum 2 gelas kuat walaupun tidak makan. Karena tubuh manusia itu 6/8-nya adalah air. Jadi manusia bisa hidup hanya dengan minum tidak makan. Tapi sangat berat hanya makan tidak minum.
lebih baik kalau imsak sahur 12 gak ada makan apa-apa daripada sahur dok telu langkah banyune oh mendelik apalagi tak ditambahin ranjem papas kalau mendelik mana itulah. Maka kalau ditanya kapan puasa itu, masuk waktu subuh, kapan berakhir, masuk waktu maghrib. Jadi puasa itu antara sholat subuh dan antara sholat maghrib. Awal puasa, awal subuh mulai puasa, awal maghrib boleh berbuka. Adapun imsak itu ikhtiar hati ya 10 menit, 5 menit sebelum subuh sudah selesai, sudah sikat gigi, sudah pakaian sholat, tinggal ke masjid. Nah, itulah. Jadi termasuk 5 boleh berobat dengan jenis obat apa saja melalui jarum suntik, yang penting bukan infus. Jadi sedang puasa kok tetes mata boleh, tetes telinga boleh, suntik boleh, asal bukan infus ya. Orang berpuasa pun boleh berobat. 6. Mengunyahkan makanan untuk anak kecil dengan syarat tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tubuhnya. Nun sewu putune jenengan mbak anting minta kelanting, tidak ada gedung, tidak ada nasi, tidak ada makanan lunak, adanya cuma kelanting. Cucunya nangis jengker, mbak anting jenengan sedang puasa boleh ngambil 5 kelanting masuk mulut, kriuk sampai lembut, dikeluarkan, diserahkan kepada cucunya, berkumur-kumur, jangan minta komisi. Kalau butuh dari 5 ini kan robai itu bakal itu. Jadi ternyata boleh makan yang keras, mengunyahkan makanan sedang puasa untuk cucunya, anak kecil atau mungkin bayi yang tidak ada makanan kecuali kelanting, tidak membatalkan asal setelah kumurnya lembut, serahkan anak, berkumur-kumur. Itu boleh mengunyahkan makanan. Yang ketujuh, diperbolehkan menggunakan minyak wangi dan pewangian. Boleh. Ini Masjid Mujahidin, Masjid Bayangkara ya. Kalau dulu kan Mujahidin, menjadi Masjid Bayangkara. Ramadan saya kira baik, karpet-karpet ini disemprot minyak wangi. Boleh puasa itu menggunakan minyak wangi, kecuali kaum perempuan yang akan ke masjid itu oleh Nabi diperintahkan mandi sampai hilang wanginya baru boleh ke masjid. Mengapa laki-laki yang diperintah? Karena laki-laki itu keringatnya apa? Karena kerja, ya kan? Menandakan kerja laki-laki itu apa rata-rata apa? Kenapa wanita tidak boleh wangi-wangian? Mendatangkan fitnah. Ya, sewu. Apakah obat itu breng wangi banget? Itu laki-laki itu pikirannya warna-warna itu. Ya cari sumbernya dan banyak, lalu berpikir yang enggak. Gitu. Jadi bagusnya ibu karena masjid ya apa baik, ya apa ya jangan, wangi ya jangan, yang biasa.
Bagaimana wangi-wangian yang ada dalam sabun? Boleh. Karena itu bukan wangi-wangian, itu melekat itu. Sabun mandi, deterjen baju, begitu. Yang tidak boleh itu semata-mata wangi-wangian yang dioleskan, disemprotkan menjadi bentuk wangi-wangian bagi tubuhnya. Yang ketiga, yang dimaafkan dalam berpuasa, menelan ludah dalam mulutnya sendiri. Nuhun sewu, tanda-tanda puasa itu bukan itu. Nah, saya kecil di desa di Gapura, itu tanda-tanda nepong puasa ya sering itu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tenggorokan itu butuh pelumas. Nah, pelumasnya sudah ada dalam mulutnya. Sewu, sergap-sergup melumaskan tenggorokan yang kering dengan ludah sendiri, itu dimaafkan. Jadi maaf, ludah itu diperlukan oleh pemiliknya di dalam mulutnya. Allah sudah mengatur keluarnya ludah itu, air liur itu untuk membasahi tenggorokannya. Nah, itulah. Yang nun sewu ngapunten berarti kepenak. Sare miring kok ngiler. Itu kalau tidak sadar ada yang kesedot sedikit, itu tidak membatas, dimaafkan. Dimaafkan. Kedua, terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan dengan syarat tidak ada yang masuk lagi ke dalam perutnya. Karena ada orang-orang yang tipologinya tidak bisa menerima amis. Kalau amis terus mau muntah sedang berpuasa, itu dimaafkan. Dimaafkan. Asal jangan menganut aliran locking food. Locking food itu orang barat. Kalau dalam bahasa Indonesia punya kili. Idik-idik tenggorokan terus muntah, nanti lapar makan lagi, muntah lagi makan lagi. Itu aliran locking food. Itu membatalkan. Saya ngapunten bukan kepenak nanti pirengaken. Muntah yang tidak disengaja, tapi kok ada yang muntahnya masih gelondongan, misalnya kolang-kaling misalnya. Itu kalau sudah keluar ya sudah. Ya, di kolang-kaling itu lembut jadi itu kalau muntah-muntah yang tidak disengaja itu dimaafkan. Atau mungkin tempatnya sedang tidak enak, ya kan, dan sebagainya, itu tidak membatalkan. Tiga, menelan langat atau serangga karena terpaksa dan tanpa disengaja. Jenengan kami sepeda motor, panter sedang puasa, napa kelaron itu kok mlebu kabeh. Itu tidak batal, tidak sengaja makan laron. Iya dong ya jauh. Jadi siapa tahu ya, walaupun tidak terjadi ya. Mbak Putri sare nang keramik mlumah mlongo utune mlebune onde-onde kok mlebu, itu tidak batal walaupun telu. Masya Allah, onde-onde telu mlebu kabeh. Bareng mulai tangi bareng ini juga yang merasa bareng mbak perlu onde-onde mbak mau yang baik cukup untuk kurang ajar esok malingnya. Nah, itu tidak batal kalau dia tidak
menyengaja. Makanya ibu-ibu yang masak nyicipi dengan ujung lidah itu cuma makruh, tidak batal, asal dilepehkan. Memang ikhtiar yang paling baik ya, lebih baik sayuran dikira-kira nanti maghrib disiapkan garam lah, kalau kurang ditambahi dan sebagainya gitu. Tapi dalam Minhajul Muslim, seorang ibu yang nyicipi masakan itu tidak membatalkan, asal dilepehkan lagi. Kalau nyicipi sendok, sendoknya apa? 4. Kemasukan debu jalanan dan asap yang tidak dapat dihindari. Ibu-ibu masak gulai, kan asapnya masuk ke mulut, begitu. Itu dimaafkan. Ibu-ibu masak, itu kan asapnya masuk itu gulai. Penjenengan mensewu sepeda motor di kota, knalpot itu kan asap masuk, itu dimaafkan. Maka sebagian ulama menghirup fevro apa itu untuk melonggarkan pernapasannya, yang dihisap itu tidak membatalkan karena bukan makanan, hanya tidak disukai. 5. Dimaafkan dalam keadaan junub sampai datangnya waktu sholat, itu dimaafkan. Jadi niat puasa sahur dalam kondisi belum mandi besar itu dimaafkan, asal tidak sampai habisnya waktu subuh. Jadi mandinya tidak harus sebelum sahur, boleh mandi besarnya setelah sahur. Yang keenam, bermimpi basah. Ini bagi anak muda yang sedang muncul gairah-gairah, itu tidak membatalkan puasa, dimaafkan. 7. Makan atau minum tanpa disengaja atau lupa. Bahkan walaupun lupanya itu sudah kenyang, tidak apa-apa, yang penting dalam batas lupa. Kelalen kok nanti sepiring urut misalnya, tanduk. Kelalen kok tanduk. Kalau memang tanduknya lupa, tidak apa-apa, puasalah terus. Tapi kayaknya nggak bukan tanduk, kayaknya ya eling lah itu. Tapi kalau memang sangat lupa setelah tanduk, warok, ya Allah, nyong puasa ya, lanjutkan puasanya, itu sedekah dari Allah. Nah, dia pada lemes pucet, darah bingar-bingar, sekalian kau piring, itu lupa. Oleh karena itu, di mana letaknya niat? Makan tidak dengan niat tidak membatalkan. Oleh karena itu, niat itu menentukan ibadah puasa itu berkualitas atau tidak. Orang lapar, orang dahaga, kalau diniati tidak tersiksa. Diniati. Tapi orang lapar dahaga tidak diniati, tersiksa, kelaparan. Orang lapar itu mudah olah pikirannya, olah perasaannya. Itulah maka nikmatnya orang berpuasa itu adalah pangkalnya dengan niat. Tidak makannya mendatangkan nikmat, tidak minumnya mendatangkan nikmat, karena niat.
Niat itu tempatnya di hati. Mahallun niat fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu dengan diikuti aktivitas. Dan niat itu tempatnya di hati, rahasia, nggak ada yang tahu. Dulu saya mau ngapunten gini, jamaah ngapunten ini. Panjenengan tahu nggak niat saya sekarang? Nggak ada tahu kan? Niatnya mau minum. Terus Itulah niat. Qasdu syai'in, menyengaja terhadap minum. Fi fi'lihi, angkat minuman. Itu niat. Nggak ada yang tahu. Kalau saya tidak angkat minuman ini, dengan tidak ngerti kalau saya pakai niat mana. Nah itulah puasa. Adapun yang pakai nawa itu menguatkan niat. Jadi kalau dicari kepada Nabi tidak pernah itu nawa itu saumahotin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi salati lillahi ta'ala. Itu bukan dari Nabi itu. Jadi jangan menyalahkan, itu yang pakai nawa itu untuk menguatkan niat. Yang penting niatnya di hati. Qasdu syai'in, menyengaja besok saya akan puasa insyaallah. Nah, gitu. Jadi tidak usah kita lalu menentang itu tidak benar, itu Nabi tidak bimbing itu. Kan niatnya menguatkan niat. Jadi niatnya itulah yang dikuatkan. Jadi kalau jenengan tarawih rampung, nuwun sewu, punya niat besok akan puasa, itu sudah termasuk niat. Jam 3 bangun, jam 2 bangun, ngambil piring, makan, itu apa? Jam 2 itu mana? Sahur, dan sebagainya. Qasdu syai'in muqtarinan fi fi'lihi. Dan niat yang dilisankan tidak harus dengan bahasa Arab. Nah, karena niat ucapan menguatkan isi hati, maka para kiai-kiai muda niat ingsun puasa nekani fardune Ramadhane iki tahun, nah itu menguatkan. Apakah ada orang yang malamnya nawa itu sama Udin, ternyata siangnya tidak puasa? Ada. Nah sih bumi nawa itu sama Udin itu ngapa? Nah itulah niat, karena hatinya kosong. Hanya ucapannya nawa itu sama Udin, tapi qasdu syai'innya enggak ada. Oleh karena itu kadang imam mengingatkan para jamaah silakan niat di hatinya masing-masing. Katakan selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan sehat, bisa berpuasa lebih baik dari tahun yang lalu. Semoga akhirnya kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Selasa depan pada libur, semoga pada ngaji ya.